Selamat pagi saudara, Kompas TV Riau hadir untuk Anda edisi 28 Desember 2024. Selain ketiga informasi utama tadi, sejumlah berita dan informasi menarik lainnya telah kami rangkum untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Muhammad Rizky, inilah Kompas Riau selengkapnya. Saudara, tim Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Riau melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pengemudi bus. Pemeriksaan dilakukan guna menghindari terjadinya human error yang berujung terjadinya kecelakaan lalu lintas. Satu persatu pengemudi bus di Terminal AK Payung Sekaki Kota Pekanbaru Riau dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas Ditlantas Polda Riau. Adapun pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan tekanan darah. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan seorang pengemudi dalam kondisi kurang sehat dan mengalami tensi tinggi. Petugas kemudian memberikan obat agar pengemudi kembali pulih. Pemeriksaan terhadap pengemudi bus pada arus libur Natal dan Tahun Baru 2025 dilakukan dengan tujuan untuk memastikan para pengemudi bus dalam kondisi baik, serta menjamin para penumpang selamat sampai tujuan. Asli Kamsel Atas Polda Riau pada hari ini melaksanakan kegiatan pengecekan kesehatan kepada para pengemudi kendaraan yang bertujuan dari Kota Pekanbaru menuju Pulau Jawa dan dari Kota Baru menuju Kota Medan. Jadi kami tujuannya adalah untuk sejauh mana kesehatan daripada si pengemudi, di mana pengemudi ini sangat ditentukan kesehatan mereka. Apabila mereka dalam keadaan tidak sehat, maka tidak merasa tidak ada terjaminnya daripada keselamatan penumpang. Sementara itu, pada H-1 libur Natal dan Tahun Baru 2025, penumpang masih memadati Terminal AK Payung Sekaki. Para penumpang akan berangkat ke wilayah Jawa dan Kota Medan. Bambang Armanto, selaku pengawas Satuan Pelayanan Terminal AK Payung Sekaki menyebut, puncak arus libur Natal dan Tahun Baru terjadi pada Sabtu lalu dengan jumlah penumpang mencapai 8.000 penumpang atau naik 10% dibanding dengan tahun lalu. Jadi terlihat dan terpantau pada -1 Nataru ini memang sedikit ada penurunan dari aktivitas baik penumpang ataupun kendaraannya. Juga kita sampaikan juga tadi disampaikan dari Ditlantas Polda Riau bahwasanya ada keterlambatan bus seperti yang tadi malam juga terjadi. Dan hari ini alhamdulillah satu persatu sampai pukul 15 ini sudah ada masuk. Itu kita sangat bersyukur karena jangan sampai ada penumpukan lagi di terminal kita. Oke. Ini kondisi seperti ini sampai kapan Pak? Biasanya Pak mulai turun kayak gini Pak? Hingga kapan nanti ada peningkatan lagi? Jadi karena ini kan sudah mau masuk Natal. Artinya para pemudik sudah hampir semuanya ke daerahnya masing-masing. Nah nanti mungkin kita prediksi puncaknya nanti di tanggal 27-28 untuk kembali lagi ke Kota Pekanbaru. Sementara arus balik diprediksi mulai terjadi pada tanggal 27 Desember mendatang. Sawino Arti, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Saudara, menjelang perayaan Natal dan libur Tahun Baru tahun 2025, jumlah penumpang Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru mengalami lonjakan 12%. Penumpang didominasi keberangkatan ke wilayah Cengkareng. H-2 perayaan Natal dan libur Tahun Baru 2025, ruang keberangkatan Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru masih dipenuhi oleh calon penumpang yang akan berlibur ke sejumlah daerah. Dari data Posko Natal dan Tahun Baru 2025, jumlah penumpang di Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru mengalami peningkatan hingga 12% dibanding dengan Natal dan Tahun Baru 2024. Puncak arus keberangkatan terjadi pada tanggal 21 Desember lalu atau pada H-4 libur Natal dan Tahun Baru 2025 dengan jumlah 11.307 penumpang per harinya. Sementara pada tanggal 22 Desember, jumlah penumpang mulai mengalami penurunan hingga tanggal 25 Desember. Menurut Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru, Radityo Ari Purwoko, keberangkatan didominasi ke Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Ya, baik. Jadi untuk kondisi bandara saat ini sudah agak landai. Sebenarnya puncaknya terjadi pada waktu hari Sabtu kemarin, tanggal 21 Desember.
itu ada sekitar 11.489 pack. Dari prediksi hari Minggu puncak, ternyata puncaknya sudah terjadi di hari Sabtu dengan 64 flight, dan sekarang sudah agak landai. Biasanya nanti ketika Nataru itu paling sepi. Alhamdulillah operasional lancar. Kita sudah siapkan posko juga dari seluruh stakeholder, sudah siap sedia untuk membantu dan memastikan operasional di bandara berjalan dengan baik dan lancar. Demikian. Kalau dibanding dengan tahun lalu, peningkatan berapa persen, Pak? Ya, dibanding tahun lalu untuk daily memang ada peningkatan juga ada penurunan, tapi secara prediksi, secara overall diprediksi naik sekitar 12%. Sementara arus balik libur Natal dan Tahun Baru 2025 akan terjadi pada tanggal 3 Januari 2025 mendatang. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, sebanyak 2.812 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan perayaan Natal dan pergantian Tahun Baru di Provinsi Riau. Puluhan pos akan didirikan untuk memberikan pelayanan dan keamanan kepada masyarakat. Tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, Jasara Harja, dan instansi terkait mengikuti apel gelar pasukan Operasi Lilin Lancang Kuning 2024 yang dilaksanakan di halaman Mapolda Riau, Kota Pekanbaru, Riau. Pada apel yang digelar setahun sekali itu dipimpin langsung oleh Kapolda Riau Irjen Muhammad Iqbal dan pejabat Gubernur Riau Rahman Hadi. Gelar pasukan itu dilakukan untuk memastikan kesiapan tim gabungan dalam menyambut perayaan Natal dan pergantian Tahun Baru 2025. Operasi Lilin Lancang Kuning 2024 akan dimulai pada tanggal 21 Desember 2024 hingga tanggal 2 Januari 2025. Pada pelaksanaannya, tim melakukan pengamanan di objek-objek vital, salah satunya di gereja, mulai dari awal pelaksanaan misa hingga puncak misa. Selain itu, Polda Riau juga mendirikan 58 pos dalam Operasi Lilin Lancang Kuning 2024. Pos tersebut terdiri dari 37 pos pengamanan, 9 pos pelayanan, dan 2 pos terpadu. Operasi Lilin Lancang Kuning 2024 ini adalah operasi yang kolektif, sinergi, soliditas, operasi bersama. Oleh karena itu kuncinya kita harus solid, bersinergi untuk betul-betul melakukan yang terbaik, melayani, mengamankan seluruh masyarakat, baik yang tinggal di sini, juga yang berpergian, apalagi yang merayakan ibadah Natal di gereja-gereja. Kita sudah melakukan rapat dengan semua stakeholder di berbagai gereja, jamaahnya, terus panitia gerejanya, remaja gerejanya, dan lain sebagainya. Ada pelayanan juga yang kami lakukan, bahwa pelayanan tersebut ada 58 pos, yaitu 37 pos pengamanan yang akan kami dirikan di lokasi-lokasi strategis yang tersebar di seluruh Provinsi Riau. Pos pelayanan juga 19 pos dan pos terpadu 2 pos. Bahwa operasi kemanusiaan, Operasi Lilin 2024 ini akan mulai besok 31 Desember 2024 sampai dengan 2 Januari 2025, 13 hari. Kekuatan personil yaitu 2.812 personil. Pihaknya berharap dalam Operasi Lilin Lancang Kuning 2024, tim gabungan dapat menjalankan tugasnya dengan baik guna memberikan kelancaran pada saat perayaan Natal dan libur pergantian tahun 2025. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, tim gabungan yang terdiri dari Satpol Airut, Dinas Perhubungan, dan Syah Bandar Kabupaten Pelalawan melakukan pemeriksaan arus libur Natal dan Tahun Baru di pelabuhan. Seluruh aspek keselamatan penumpang dilakukan pemeriksaan petugas. Tim gabungan langsung melakukan pemeriksaan penumpang di Pelabuhan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Riau. Pemeriksaan itu meliputi dari pemeriksaan kesiapan kapal layak berlayar dan pemeriksaan penumpang. Pemeriksaan itu dilakukan dengan tujuan untuk memastikan penumpang dan awak kapal selamat saat arus libur Natal dan Tahun Baru 2025. Setelah dilakukan pemeriksaan, kapal dengan tujuan Kepulauan Riau dinyatakan layak untuk berlayar.
Menurut Kepala Satuan Polairut Polres Pelalawan AKP Ade Santoso mengatakan, puncak arus Natal diprediksi akan terjadi pada tanggal 24 Desember, sementara puncak libur tahun baru akan terjadi pada tanggal 30 Desember. Baik, kegiatan personil Polres Pelalawan, ya, khususnya yang berada di pelabuhan, yaitu kami bersama-sama dengan unsur lainnya, ya, melakukan pemantauan di pelabuhan, ya. Juga kami menghimbau kepada para penumpang untuk dapat memperhatikan barang-barang bawaannya, ya. Dan juga kami menghimbau kepada para pemilik kapal, ya, agar tidak menaikkan barang-barang ataupun penumpang di luar batas kapasitas yang ada. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan kapal, petugas melakukan himbauan kepada pihak kapal agar menjalankan standar kemampuan muatan kapal, baik dari jumlah penumpang maupun kapasitas barang. Sawinoardi, Kompas TV, Pelalawan, Riau. Saudara, tim Basarnas melakukan pemantauan siaga arus libur Natal dan Tahun Baru 2025 di sejumlah pelabuhan di wilayah Provinsi Riau. Untuk mengatasi lonjakan penumpang, ada 4 kapal ro-ro disiagakan. Hingga Rabu siang, tim Basarnas dan dibantu sejumlah petugas dari Polri, petugas Puskesmas Bengkalis dan petugas terkait masih melakukan pemantauan siaga arus libur Natal dan Tahun Baru 2025 di sejumlah pelabuhan di wilayah Provinsi Riau. Adapun pelabuhan wilayah kerja yang dilakukan pemantauan tim gabungan, yakni Pelabuhan Buton Kabupaten Siak, Pelabuhan Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Pelabuhan Sepakning Kabupaten Bengkalis. Dari pemantauan tersebut, kondisi pelabuhan dalam kondisi lancar dan belum ditemukan kendala atau penumpukan penumpang di pelabuhan. Untuk mengatasi terjadinya lonjakan penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru 2025, total ada 4 kapal penyeberangan atau kapal ro-ro disiagakan. B218 Pekanbaru beserta Kaposian Polsek Bukit Batu, Puskesmas Bukit Batu, Polair Bengkalis, Navigasi Bengkalis, dan Pos Bengkalis melaporkan bahwa saat ini keadaan di Pelabuhan Roro masih ramai dan lancar. Leni juga menambahkan sementara kondisi cuaca mendung dan tinggi gelombang laut berkisar 1 hingga 1,5 meter. Sawino Ardi, Kompas TV, Dumai, Riau. Saudara, menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Pekanbaru temukan sejumlah produk pangan tanpa izin edar, kadaluarsa dan rusak. Barang bukti sitaan petugas BPOM tersebut nilai kerugiannya mencapai ratusan juta rupiah. Temuan barang bukti pangan dan obat-obatan setelah petugas BPOM Pekanbaru melakukan pengawasan ketat terhadap peredaran produk pangan di wilayah Riau menjelang Natal dan Tahun Baru. Selama 17 hari melakukan pengawasan terhadap 45 sarana seperti importir, distributor, grosir, hingga swalayan yang ada di Provinsi Riau. 14 sarana diantaranya ditemukan 605 kemasan produk ilegal dan tidak layak digunakan. Sementara itu, sepanjang tahun 2024, BPOM Pekanbaru telah memeriksa 263 sarana distribusi pangan di wilayah Riau. Hasilnya, sebanyak 60 sarana dinyatakan tidak memenuhi ketentuan. Total ditemukan 203 item produk pangan menyalahi aturan dengan nilai ekonomi lebih dari 207 juta rupiah. Untuk selama tahun 2024 ini sampai dengan 17 Desember, Balai Besar POM Pekanbaru telah melakukan pengawasan atau pemeriksaan terhadap 263 sarana distribusi pangan olahan di wilayah kerja Balai Besar POM Pekanbaru, meliputi Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah, hasilnya adalah 203 sarana memenuhi ketentuan dan 60 sarana tidak memenuhi ketentuan. Pada sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut ditemukan 203 item produk pangan tanpa izin edar, rusak, kadaluarsa.
yaitu sebanyak 4.100 bungkus kaleng kotak pieces atau botol dengan nilai ekonomi 207 juta rupiah. Nah, Bapak Ibu sekalian, terakhir kami menyampaikan bahwa Badan POM telah memberikan cara yang cukup praktis kepada masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas, yaitu lakukan cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa sebelum mengkonsumsi, membeli, menggunakan produk obat, makanan, kosmetik atau obat tradisional. Melindungi konsumen, BP POM Pekanbaru menghimbau masyarakat untuk selalu melakukan cek klik, pastikan kemasan produk dalam kondisi baik dan cek tanggal kadaluarsa produk. Pengawasan akan terus dilakukan agar masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan tenang, aman, dan terjamin keamanan pangannya. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, jamin keamanan makanan jelang Natal dan Tahun Baru, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang Provinsi Sumatera Barat melakukan sidak ke sejumlah toko penjualan parsel dan swalayan. Dari sidak, petugas menemukan produk rusak tanpa izin dan kadaluarsa masih dijual di beberapa toko. Bersama Pemkab Padang, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BP POM Provinsi Sumatera Barat melakukan sidak ke sejumlah toko penjualan parsel dan swalayan yang ada di Kota Padang Rabu siang. Beberapa parsel dibuka sebagai sampel untuk memastikan makanan yang ada di paket dalam parsel layak dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Selain parsel, petugas juga menyasar sejumlah swalayan, di mana dari hasil pemeriksaan makanan di swalayan, petugas menemukan adanya makanan yang sudah kadaluarsa, tidak memiliki izin edar dan dalam kondisi rusak. Dalam hal ini, petugas hanya memberikan peringatan terhadap pemilik toko dan meminta untuk segera mengembalikan temuan produk tersebut ke distributornya. Sebagai peringatan, petugas memasangi stiker peringatan di depan toko selain di Kota Padang. Terhitung sejak tanggal 28 November hingga saat ini, BP POM Sumbar telah melakukan sidak di 9 kabupaten kota di Sumatera Barat. Di mana dari sidak tersebut, petugas masih menemukan makanan kadaluarsa tanpa izin edar dan dalam kemasan rusak di 27 tempat penjualan. Iya. Kita hari ini ada yang rusak, ada yang tanpa izin edar, ada yang juga expired. Ada tiga item yang temuan. Kemudian kami mungkin juga sudah melakukan di 9 kabupaten kota mulai tanggal 28 November sampai nanti tanggal 2 Januari. Dan sekarang sudah dibuat laporan sementara bahwa ada temuan 27 sarana. Di sana ada temuan expired juga, ada tanpa izin edar juga, ada yang rusak. Nah, kemudian itu sudah kami tindak lanjuti dengan memusnahkan produk dan juga melakukan peringatan kepada pengusaha atau sarananya. 27 sarana itu di mana saja, Bu? Di 9 kabupaten kota. Kecuali alhamdulillah Padang Panjang aman, tidak ada temuan bagi yang melakukan pengawasan kemarin sama Dinas Kesehatan. Untuk masyarakat supaya hati-hati, periksa makanan sebelum membeli, cek kadaluarsa, cek produknya rusak apa tidak, cek kemasan, cek izin edarnya. Sidak ini dilakukan dalam rangka pengecekan menjelang libur Natal dan Tahun Baru Nataru. Tidak hanya di 9 kabupaten kota, sidak akan terus dilanjutkan hingga ke 19 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Saudara, Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau bongkar peredaran narkoba yang disiapkan untuk malam Tahun Baru. Polisi sita 6.000 butir Happy Five dan 2,6 kg sabu. Inilah tim Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau saat mendobrak persembunyian pelaku pengedar narkotika di Jalan Sutomo, Kota Pekanbaru, Riau. Dari dalam rumah, seorang pelaku R berhasil dibekuk beserta barang bukti sabu, Happy Five, dan pil ekstasi. Seorang pelaku lainnya berinisial MA berhasil dibekuk setelah tim melakukan pengembangan. Pelaku MA dibekuk di Jalan Nelayan Air, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau. Dari penangkapan kedua pengedar, polisi berhasil menyita 6.000 butir Happy Five, 2,6 kg sabu, dan 400 butir pil ekstasi. Dipersiapkan oleh kedua pelaku untuk perayaan malam Tahun Baru 2025.
Narkoba Polda Riau, Subdit 1 berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis sabu-sabu, ekstasi, dan Happy Five. Barang-barang ini rencananya akan diedarkan pada malam tahun baru. Ya. Kemudian dari hasil penyelidikan kami berhasil membongkar 2 TKP. Dari masing-masing TKP ditemukan barang bukti yang cukup besar. Kalau dari barang buktinya lengkap, ada sabu, ada ekstasi, ada Happy Five. Untuk sabunya beratnya 2,6 kilo, kemudian Happy Five kurang lebih 6.000 butir. Untuk ekstasi ada 480 butir. Nah, semuanya ini akan diedarkan oleh para tersangka di tahun baru nanti. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Saudara, seorang kakek di Kabupaten Kampar tewas usai terpeleset saat akan mandi di sungai. Jasad korban ditemukan petugas dengan jarak 15 km dari tempat kejadian. Seorang kakek bernama Maksum warga desa Sipungguk, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar Riau mengalami nasib yang tragis. Pasalnya korban terpeleset saat akan mandi di sungai di Desa Ganting Damai, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar Riau. Korban dilaporkan hanyut dan terseret arus sungai pada Selasa sore. Setelah dilakukan pencarian oleh tim gabungan yang terdiri dari tim SAR Basarnas Pekanbaru, tim BPBD Kampar dan masyarakat sejak Rabu, jasad korban akhirnya ditemukan oleh petugas pada Kamis pagi. Jasad korban ditemukan dengan jarak 15 km dari titik lokasi kejadian akibat terseret arus sungai. Petugas kemudian membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kampar dan kemudian diserahkan ke pihak keluarga korban. Operasi SAR, kondisi membahayakan manusia di Dusun Ganting Damai, Kabupaten Kampar. Korban atas nama Bapak Maksum, umur 62 tahun. Telah diketemukan tadi pagi pukul 8 di Desa Limumani, Kabupaten Kampar. Lebih kurang dari LKP 15 kilo. Korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Kampar. Langsung setelah itu diserahkan ke pihak keluarga. Saat proses pencarian, petugas juga menggunakan alat Aqua A untuk memudahkan korban ditemukan. Sawino Ardi, Kompas TV, Kampar, Riau. Dalam pergantian tahun 2025 menjadi berkah bagi petani jagung di Kabupaten Kampar Riau. Tidak main-main, petani mengaku bisa meraup cuan hingga puluhan juta rupiah. Petani jagung yang berada di perbatasan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar, tepatnya di Jalan Teropong, Kecamatan Siak Hulu ini memanfaatkan momen pergantian tahun. Dirinya sengaja menanam jagung untuk dijual menjelang tahun baru. Dengan lahan yang cukup luas, petani jagung bernama Zikan ini mulai menanam jagung sejak 3 bulan yang lalu. Mendekati pergantian tahun 2025 ini, dirinya mulai memanen jagung dengan jenis jagung manis. Diperkirakan hasil panen jagung miliknya mencapai 3 hingga 4 ton. Pada tahun lalu, Zikan menjual jagung kepada pembeli dengan harga 6 hingga 7 ribu per kilogram untuk malam tahun baru. Sementara tahun ini diperkirakan harga jagung ada kenaikan. Jangan-jangan Mas RT situ nggak? Siapa tuh? Untuk tahun baru. Ini prediksi kita ada berapa ton mungkin Mas untuk jagung? Kurang lebih 3-4 ton. Ini jagung jenis apa mungkin Mas? Jenis jagung manis NB Super. Ini prediksi kita memang panennya nanti pas mau tahun baru ya. Pas gitu Mas ya? Pas ya. Kalau dibandingkan tahun kemarin, kita ada untuk persiapan tahun baru juga nggak Mas? Sama ya, tiap tahun momennya memang itu. Kalau tahun kemarin ada peningkatan atau penurunan dibandingkan tahun sekarang? Sama aja, kalau tahun baru sama. Kebanyakan Mas yang ambil dari mana aja Mas? Kebanyakan warga kita sini juga, warga lokal juga warga lokal banyak juga. Ada jagung kenen yang kita dibeli sama orang dari luar kota gitu Mas? Banyak juga. Ya. Zikan juga mengaku pembeli jagung miliknya banyak datang dari warga lokal atau warga dari Kota Pekanbaru. Beberapa pembeli juga datang dari Kabupaten Bengkalis, Riau. Sawino Ardi, Kompas TV, Kampar, Riau. Saudara, seorang pria berupaya mencuri besi di area Masjid Khairunnas, Jalan Kereta Api Ujung, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Aksi pelaku terekam kamera pengawas masjid.
Inilah aksi pelaku yang terekam kamera pengawas saat melakukan upaya pencurian besi penutup saluran air di Masjid Khairunnas, Kota Pekanbaru Riau. Dalam rekaman itu, pelaku melakukan seorang diri. Namun, aksi pelaku gagal karena besi tersebut terlalu berat dan telah dilas ke lantai oleh pengelola masjid guna menghindari aksi pencurian. Pelaku kemudian kabur melarikan diri. Menurut Gori Masjid Ilham, aksi pencurian di Masjid Khairunnas merupakan kali kedua dilakukan oleh pelaku yang sama. Sebelumnya pelaku berhasil mencuri besi rangka tenda milik masjid. Warga yang di sekitar sini mencoba pencurian besi yang ada di depan situ. Terus berhasil atau enggak gitu, Bang? Tidak, percobaan pencurian tersebut tidak berhasil. Kenapa kok bisa nggak berhasil gitu mungkin? Karena mungkin dia nggak bisa mengangkat besi yang ada di situ sendirian. Kalau mungkin ada 2 orang bisa. Kalau untuk sendiri terlalu berat. Berarti orang-orang perkiraan kita orang sekitar sini ya, Bang ya? Ya, orang sekitar sini. Kalau kejadian kayak gini sebelumnya sudah pernah tuh, Bang? Selama saya tinggal di masjid ini udah yang kedua kali. Sama orang yang sama. Itu juga yang diincarnya gitu? Yang pertama dulu yang diincarnya adalah besi tenda atau terata. Baru yang kedua besi yang di depan sini, Pak. Pengelola masjid sudah mengetahui identitas pelaku, namun belum melaporkan upaya pencurian ke pihak kepolisian. Sawinoardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Berada di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru Riau, danau ini membentang luas dengan ukuran sekitar 14 hektar. Pada mulanya, objek wisata ini adalah sebuah bendungan irigasi yang bertujuan untuk mengaliri air ke beberapa perkebunan milik warga yang bermukim di dekat area tersebut. Namun karena pesona alamnya yang indah dan dihiasi perbukitan serta perpohonan yang rindang, pemerintah Kota Pekanbaru kemudian mengembangkan danau buatan menjadi kawasan objek wisata. Objek wisata danau buatan ini sangat cocok untuk dikunjungi karena selain tempatnya yang asri, terdapat beberapa fasilitas pendukung, seperti perahu wisata, taman bermain, dan tentunya air danau yang jernih, cocok untuk background bersuah foto. Umumnya tempat ini ramai dikunjungi ketika hari libur atau di akhir pekan. Jarak yang ditempuh untuk menuju ke danau buatan dari pusat kota tidaklah begitu jauh, sekitar 10 km atau berkisar 25 menit menggunakan kendaraan pribadi, Anda sudah sampai dan bisa menikmati indahnya danau buatan. Devi, salah satu pengunjung, mengaku wisata alam danau buatan cocok menjadi tempat refreshing karena tempatnya yang adem dan juga bisa memanjakan mata. Selain itu bisa jadi alternatif untuk tempat healing jika bosan dengan hiruk pikuk perkotaan. Ya saya ngerasa ada beberapa spot yang dingin gitu ya, yang adem gitu ya. Terus saya lihat juga ini kan luas banget, jadi sejuk juga mata memandang ini. Itu apalagi di beberapa titik ini ya banyak pohon-pohonnya gitu, jadi ya bikin segar mata gitu lah. Baru pertama kali kesini sih gitu, karena ini ada waktu luang gitu, jadi sama teman-teman main kesini. Untuk meningkatkan angka kunjungan ke danau buatan, pemerintah Kota Pekanbaru setiap tahunnya mengadakan festival budaya dan olahraga air seperti lomba perahu dayung, lomba perahu tongkang, dan beberapa perlombaan lainnya. Objek wisata danau buatan ini juga pernah menjadi tempat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-18 untuk cabang olahraga ski air pada tahun 2012 silam. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Kompas TV Riau edisi hari ini. Kita akan segera bergabung dengan Kompas TV Jakarta untuk mengikuti berbagai informasi dan berita menarik lainnya. Saya Muhammad Rizky mewakili tim redaksi Kompas TV Riau mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kompas TV, independen dan terpercaya.